Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jadi saya absen dulu ya untuk melihat teman-temannya siapa saja yang tidak hadir dan registrasi dan keterangan lainnya. Oke, dari Eka Indonesia, masalah ini Pulang Pak. kenapa pulang? Bolos Pak. Tidak tahu Pak. Ganti contoh ya seperti itu. Oke, Fadila, mana Fadila? Fatmawati, Ada Pak. Rita Fadila, Ada Bapak. Jopani, Neno Agni, Ada Bapak. Ardiansyah, Syahr Ramadhani, Ada Pak. Bintangli, Ada Pak. Nurul Al-Jasri. Ada Pak. Ya, hadir semua ya. Oh, terakhir, siapa ini? Desikan Alinda. Ada Pak. Oke, jadi oh sendiri ya. So, atau ada yang tidak hadir? Harus memang sendiri Pak. Oke, jadi mungkin saya perkenalkan dulu ya, karena kebetulan hari ini hari pertama saya juga masuk di kelas ini. Karena saya masuk baru sampai di Majene, baru dari Jakarta. Jadi sebelumnya itu saya ambil tiket minggu lalu, cuman kemarin yang bersama teman karena ada kesibukan suatu dan lain-lain, jadi saya baru bisa terbawa ke ini. Oke, jadi saya Muhammad Sahrul itu bisa dipanggil Pak Sahrul atau Pak Sahrul, bisa dipanggil Kak juga karena saya baru selesai menempuh jenjang S2 di umur 25 tahun. Jadi kurang lebih kita seumuran lah, tidak jauh beda. Oke, jadi ada yang tahu materi kita pada hari ini? Sebelum itu, dengar dulu ya. Siapa kelasnya? Bila Pak. Oh, Dila ya. Oke, boleh Dila dipimpin doanya dulu. Oke baik teman-teman, kita belajar hari ini mari kita berdoa. Dengan kita masing-masing doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik. Jadi sebelumnya siapa yang mengajar di kelas ini di mata pelajaran fisika saya? Bu Fadila Pak. Oh, Ibu Fadila ya? Itu juga namanya Pak. Fadila. Jadi materi Fadila sampai di mana? Sampai di Oh, BGC. Oh, jadi tadi saya di RPP itu untuk pertemuan minggu ini itu materinya itu adalah bilang lulus atau berkawan dari sinematika. Jadi untuk hari ini saya akan mengajarkan materi memang yang lulus, kemudian di akhir materi nanti itu akan ada quiz. Jadi tolong anak-anakku sekalian itu diperhatikan dan disimak dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Jadi karena kita sudah saling kenal, jadi saya harap anak-anakku sekalian itu tidak takut untuk bertanya, jangan takut untuk bertanya. Jadi apapun yang saya sampaikan tidak dimengerti itu langsung potong saya, pertanyaan saya langsung bertanya. Bisa anak-anak sekalian? Oke, jadi ada yang bisa baca di atas? Saya Pak. Nah, silakan baca. Siapa lagi? Wina ya? Ya Pak. Wina. Aku pernah memperhatikan kendaraan di jalan raya atau bola yang menggelinding lurus. Bagaimana cara kita menjelaskan data tersebut secara ilmiah? Nah, ada yang penasaran tentang jawabannya? Penasaran? Untuk penasarannya itu disimpan dulu, nanti itu akan terjawab ketika kita sudah mempelajari materi ini. Lanjut. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran ini, itu ada tujuan pembelajaran yang Bapak harap anak-anak sekalian itu dapat mencapainya. Yang pertama itu adalah satu,
menjelaskan pengertian gerak lurus dalam kinematika. Yang kedua, memahami hubungan jarak antar jarak perpindahan kecepatan dan percepatan. Yang ketiga, menerapkan rumus gerak lurus dalam soal sederhana. Selanjutnya, pengertian kinematika. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa GLB dan LBB itu adalah salah satu langkah awal kinematika, di mana kinematika adalah cabang fisika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab benda bergerak. Di mana fokusnya hanya pada bagaimana benda itu bergerak tanpa mempertanyakan apa yang membuat itu benda tersebut bergerak. Jadi pengertian salah satu di dalam kinematika itu terbagi menjadi dua, gerak lurus. Yang pertama itu adalah gerak lurus, di mana gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan berupa garis lurus. Contoh sederhananya adalah orang yang berjalan di jalan lurus atau buah jatuh dari pohon itu ke tanah. Kemudian lanjut, nah di mana jarak dan perpisahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir dengan memperhatikan arah. Jadi perbedaan antara jarak dengan perpindahan itu adalah jarak itu besarannya skala, semisal perpindahan itu besarannya vektor. Jadi satunya punya arah dan satunya tidak punya arah. Kemudian kecepatan dan kelajuan. Nah, ada yang bisa bantu saya bacakan di atas? Mungkin kita kelasnya bisa? Dia masuk Pak. Oke, silakan kita kelas. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu waktu tanpa memperhatikan arah. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan tiap satu waktu yang memperhatikan arah gerak. Wis, keren. Jadi apa bisa dibilang tadi apa yang dibacakan saya juga? Aduh, kayaknya kalau perhatikan ya. Aduh, jadi seperti itu yang diperhatikan ya, jangan mengantuk ya di kelas ya. Jadi yang dibacakan oleh teman tadi itu adalah kecepatan dan kelajuan. Di mana kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu waktu tanpa memperhatikan arah pergerakan benda tersebut. Sedangkan untuk kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu yang memperhatikan arah gerak. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal itu, di mana jarak dengan perpindahan itu seperti ini juga, satunya memiliki arah dan satunya tidak memiliki arah. Kemudian untuk rumus kecepatan rata-rata, di mana kecepatan rata-rata itu dapat dirumuskan dengan V sama dengan delta T dibagi dengan delta S, di mana delta S itu dalam sebuah perpindahan benda dan delta T itu adalah selang waktu. Oke, selanjutnya percepatan. Ada yang ingin bantu saya bacakan? Saya Pak. Oke, siapa tadi? Sekian Pak. Desiana ya, Desiana. Bisa tolong dibacakan? Pak. Ya, Pak. Percepatan adalah perubahan di mana kecepatan secara waktu jika kecepatan datang tanpa kecepatan yang positif, jika berkurang kecepatan yang negatif atau berkurang. Oke, jadi apa tadi kecepatan tadi? Bisa diulangi apa yang disampaikan? Tadi Pak saya. Oh, sekarang lagi sakit ya? Sudah KPS? Kita tadi pernah pindah di dalam sendiri, makanya Sudah makan apa? Oke, jadi setelah ini banyak istirahat ya. Jadi yang dibacakan oleh teman tadi itu adalah percepatan, di mana percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satu waktu. Jika kecepatan bertambah, percepatan positif. Jika berkurang, maka percepatan negatif atau biasa disebut dengan sebuah perlambatan. Nah, lanjut. Rumus percepatan yang biasa kita simpulkan dengan A itu sama dengan delta S atau perpindahan dibagi dengan delta T selang waktu. Jadi berbeda dengan rumus kecepatan tadi. Kecepatan itu
Nah ini tadi rumus yang kecepatan itu mungkin di sini ada kesalahan apa ya? Oh tidak, benar nih. Ini yang salah di sini. Harusnya di sini itu adalah percepatan kan selang waktu. Baik. Programnya lagi ya. Ini biasanya gini memang. Coba tengahnya. Bukan Bilang saja ini. Nah, oke kita lanjut saja. Nah itu selanjutnya ada gerak lurus beraturan. Jadi selain daripada gerak lurus, itu gerak lurus terbagi menjadi dua. Ada yang gerak lurusnya itu beraturan dan ada yang berubah secara beraturan. Dimana gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus, di mana jarak yang ditempuh sebanding dengan waktu tempuhnya. Selanjutnya rumus GLB. Rumus GLB itu rumus S sama dengan I kali T, di mana S adalah jarak perpindahan, V kecepatan tetap, dan T untuk waktunya. Kemudian gerak lurus berupa beraturan. GLBD adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan tetap dan kecepatannya itu berubah secara beraturan. Jadi untuk tadi GLB itu dia kecepatannya konstan dan percepatannya itu sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa percepatannya sama dengan 0? Mungkin Pak Mawati bisa jawab. kenapa? Tadi ini kan GLBB. GLBB itu dia percepatannya konstan. Kecepatannya berubah-ubah. Sedangkan untuk GLB dia kecepatannya konstan, percepatannya sama dengan 0. Itu kenapa bisa sama dengan 0? Karena bergerak di lintasan yang lurus, Pak. Apa? Karena bergerak di lintasan yang lurus, Pak. Oke, bagus sekali. Tapi mungkin kalau ada yang bisa meneruskan kenapa sama dengan 0 percepatannya? Karena kecepatannya sudah konstan, Pak. Karena tidak ada perubahan kecepatan. Betul sekali. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa percepatan itu adalah sebuah perubahan kecepatan terhadap satuan waktu tertentu. Jadi ketika tidak ada perubahan atau penambahan kecepatan, maka tentu percepatannya itu akan sama dengan 0. Oke, lanjut. Gimana? Rumus GTP itu kecepatan akhir itu V sama dengan V0 tambah A kali T. Kemudian untuk perpindahannya itu S sama dengan V0 dikali T tambah seper 2 A T kuadrat. Untuk hubungan kecepatan dan perpindahan itu V0 sama dengan V0 kuadrat tambah 2A dikali 2 dikali A dikali S. Ada yang bisa bacakan? Sebelum kita masuk kepada apa? Soal Ini kan, Pak. ya, namanya. Oh iya, ya. Cuma yang pertama yaitu kinematika mempelajari gerak tanpa sebab. Yang kedua yaitu gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu ada GLB dan GLBB. Nah, beberapa besaran penting dalam materi ini yaitu jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan kecepatan. Adapun rumus GLB dan GLBB untuk menggunakan berbagai gerakan. Oke, baik, terima kasih Aulia. Jadi siapa ini? Ardiansyah. Berapa besaran penting di GLBB? Berapa besaran penting dalam materi ini yang sudah dibacakan tadi oleh temannya? Ya, ada di komen tulis. Ada di layar. Berapa besarannya? Yang penting Ada jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan kecepatan.
Ya betul sekali ya, mungkin ini nanti kayak saya lihat dari tadi saya kurang memperhatikan ya. Kurang saya tertanya juga, jadi mungkin bisa lebih diperhatikan lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke sebelum kita masuk ke quiz nanti, kita akan mengerjakan dulu beberapa soal-soal dasar yang ada yang akan saya berikan untuk membantu pengerjaan kuisnya nanti. Jadi soal yang pertama itu adalah besaran yang memperhatikan arah adalah. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih hadiah nanti. Pilih. Perpindahan. Nah, kita lihat ya apakah jawaban Pimpin betul atau tidak. Oh iya betul sekali. Kemudian soal yang kedua, ini di sini sudah ya, terus nanti di sini. Nah, soal yang kedua itu gerak lurus beraturan yang memiliki. Nah, siapa yang bisa jawab? Mungkin siapa yang Nova nih? Apa Mawati? Mau jawab? Saya percepatan peta. Percepatan peta. Sepertinya pas mau lagi memperhatikan apa yang saya jelaskan, makanya pas mau itu bisa menjawab. Mungkin yang lain juga bisa jawab tuh ya seperti itu. Jadi yang memperhatikan pada saat materi itu kentara karena dia aktif dan cepat untuk menjawab soal-soal yang saya berikan. Kemudian untuk materinya itu sampai di sini dan setelah ini kita akan mungkin kita ice breaking dulu ya karena saya lihat ini kayaknya kurang apa ya, kurang semangat. Jadi saya mau cek dulu untuk fokusnya. Jadi ice breakingnya itu ketika saya bilang tepuk tangan, berarti dia tepuk tangan. Tapi kalau saya bilang tepuk, tidak usah tepuk tangan karena kuncinya itu kalau ada tangannya, dia tepuk tangan. Kalau tidak ada, berarti jangan tepuk tangan. Oke? Ya, Jadi mungkin bisa berdiri di sewanya, biar tidak mengantuk. Ya, mungkin bisa berdiri semua biar tidak mengantuk. Ya, jadi kalau saya bilang tepuk masih bisa? Oke, jadi kalau saya bilang tepuk tangan satu kali, tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk, tidak usah tepuk tangan. Oke, bisa mulai? Tepuk tangan 3 kali, tepuk 3 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk 1 kali, tepuk tangan 5 kali, 3 kali. Oke, nanti fokuskan ya. Oke, sekali lagi. Tepuk tangan 5 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 2 kali, 1 kali. Oke, terima kasih. Oke, jadi sedikit banyak yang sekolah yang saya temui untuk depan yang ada di sini adalah saya kasih rating A+, luar biasa di sini berkepada. Oke, jadi selanjutnya itu kita masuk kepada kuis. Jadi kuisnya itu ada ini, ada 5 nomor. Bapak nggak bisa Inggris semua? Bisa. Pak. Jadi kuisnya itu ada 5 nomor. Jadi nanti ini berikut ya. Saya bagi kelompok juga kelompok ini. 2 saja Kak. Dua saja. Jadi kelompok kelompok 1 2. Yang ini 1. Yang ini 1 2. Oke, jadi saya bagi kelompok ya. Jadi poinnya untuk yang bisa dapat lebih banyak poinnya di akhir pembelajaran ini saya kasih hadiah. Ini hadiah yang menarik.
Oke, kuis yang pertama. Pertanyaan pertama itu sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap yaitu 60 km per jam. Jarak yang ditempuh dalam 2 jam adalah apa? Berapa? Ya, siapa yang bisa jawab? Langsung angkat tangan. Matematik berapa? 30 km. Oke, jadi sistemnya itu ditulis di bukunya, nanti akan saya cek. Siapa yang paling benar jawabannya, itu yang akan saya kasih hadiah. Nomor satu GA. Oke, tulis di situ. Langsung dari tulis. Di sini dia bagian B. Ini, bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Jarak yang ditempuh dalam 2 jam adalah B. Ih, Bapak kan kelompok, Pak. Iya, Pak, tadi ya. Bagian mana sudah jalan, Ya, itu ke sini. Ya, betul. Ini karena ada kelompok. Nah, tadi teman-temannya bilang bagi 20 saja. Jadi di sini jawabannya C. Oke, berarti C. Di sini dia akan satu. Oh, jadi jawabannya A. Oke, jadi kalau satu jawabannya A, kalau kedua jawabannya B. Itu siapa? Oke, ini itu pertanyaan yang kedua. Jika sebuah bengkel bergerak lurus dengan kecepatan tetap, maka percepatannya adalah. Jadi jawabannya silakan ditulis, tidak usah disebutkan. Apa? Tidak usah disebutkan. Tulis saja di situ, nanti yang saya periksa. Tulis nama kelompoknya. Saya kasih jalan nanti. Enggak. Nomor 2 ini. Dua. Jika sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap, maka percepatannya adalah. Sudah mikir nomor 1 ya? Nah, untuk nomor 2. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan 2 meter per sekund padat. Kecepatan mobil setelah 2 detik adalah. Ya, silakan dijawab. Silakan ya, dulu ya. Untuk menjawab satu soal ini perlu 2 menit. Jadi kalian yang mau menghitungnya dulu bisa. Sudah, ya. Ini berapa kira-kira? Ada masalah? Oh iya. Jadi aman? Benar. Jadi nanti saya jawab baru saya beralih ke soal selanjutnya. Ini selesai ya? Oke. Di sini? Sudah? Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang keempat. Persamaan GLPD untuk posisi S terhadap waktu T adalah. Ya. Itu bukan apa satu. Mana? Pertanyaan empat itu. Empat ini. Bagaimana jawab yang kedua? Sudah jawab? Saya mau cek dulu apakah betul dijawab atau tidak. Iya. Di sini. Sudah Pak. Sudah Pak. Ini surat yang udah tinggal jalan. Ini pas soal sudah lihat Pak. Saya
Sudah Pak. Ini Sudah Pak. saya mau itu jangan saya. Sudah. Bersama kuat sudah. Oke. 5. Sekali. Nomor 5. Beda bergerak lurus dari jarak yang oh, apa isi? Jadi nomor 5 itu soalnya benda ketika lulus dari binol atau dari awalnya itu sama dengan 4 meter per sekon kecepatan awalnya, kemudian dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jarak yang ditempuh setelah 4 sekon adalah yang di sini. Ada? Bisa? Silakan saya ditanyakan apa yang sulit atau tidak mengerti. Lagi itu nih. Pak, bisa komplain Pak? Ya. Tidak ada jawabannya. Tidak ada Pak. Ya, kita sudah sama-sama. Nah, di sini tidak ada jawabannya. Oke, nanti kita buktikan sama-sama mengenai jawabannya. Kita jadi di sini akan kita buat. Jadi, mana jawabannya tadi? Sudah selesai? Sudah Pak. Oke. Di sana sudah ada ya? Ya lama? Ada yang Oke. Lima kali duluan. Jadi ini ada sistemnya. Jadi nanti di sini saya akan tunjuk satu-satu maju di depan untuk mengerjakan pekerjaan itu mengecek apakah betul-betul semua anggota kelompok itu berpartisipasi atau hanya menembak-nembak. Hanya begitu saja. Oke, jadi ini dari kelompok mana kita pusat lagi? Jadi oh, di sini kamu lalu atau di sini? sini. Yang mana kita lain? Oke, ini kelompok dua. Jadi jawaban dari kelompok dua itu nomor 1 itu 30 km. Kelompok dua.
30 km. Jadi ada yang bisa maju ke depan menurut saya bukan tulis kenapa bisa 30 km ke depan. Nah, bagaimana dengan jawaban yang ada di kelompok 1? Ya tidak apa-apa, karena itu adalah bagian dalam proses pembelajaran. Ya nanti saya tunjuk siapa yang nomor 3. Kakak ini ya, kakak Rizky ya. Oke, jawaban dari kelompok itu ada itu dia menanyakan dengan ditanya itulah dan seterusnya. Jadi, oke, jawaban dari kelompok 1 itu agak berbeda, dia 120 km per jam. Mungkin bisa maju ke depan kalau tidak siapa yang mau? Kenapa bisa berbeda? Oke, terima kasih. Siapa lagi namanya? Pak Kali yang sangat luar biasa. Jadi bisa dijelaskan di sana tadi siapa yang meminta Fatmawati ya? Fatmawati bisa dijelaskan kenapa bisa 30 meter per jam? Ini yang musuhnya dari mana ini? Saya salah lurus pas ketika Pak. Oh, salah masuk terus ya? Jadi jawaban yang sebenarnya seharusnya itu berapa? 120 Pak, harusnya kecepatannya kali waktu Pak dia. Kami pilih pakai Pak. Oke, jadi jawabannya itu 120 km per jam. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti pilihan yang benar itu adalah pilihan Oke, jadi yang benar itu C. Kemudian untuk nomor 2, siapa yang bisa maju ke depan? Kalau bilang masing-masing. Kelompok 1. Mungkin kelompok 2 nanti bisa maju. Saya ini Pak, tidak bisa kan dijawab langsung. Iya. Silakan. Ya. Mungkin tidak ada kaitannya ya. Tidak ada kaitannya ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa nol? Dari kelompok 1 dulu. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak di awal, kalau kecepatan itu tetap maka tidak ada kemungkinan perubahan kecepatan agenda dan kecepatan. Oke. Keren sekali ya. Namanya? Oke, Aulia. Mungkin bisa tadi ada perbedaan jawaban lain? Oh, sama nih. Oke, berarti jawabannya untuk nomor 2 itu kita sepakat di bagian A. Untuk nomor 3. Saya. Nomor 3. Terima kasih ya Rizka. Oke. Silakan. Untuk nomor 2 siapa yang mau maju? Ya, tadi jawabannya di sini. Ya mungkin aja. Oke, dia mau bertanya.
Dapat. Oke, ada yang berbeda? Kelompok 1, kelompok 2, jawabannya dia juga sama 10 meter per sekon. Jadi mesti perwakilan saya dari kelompok 2 karena jawabannya sama. Kenapa kelompok 1 tadi saya sudah kemarin keduanya di atas itu karena adanya perbedaan jawaban yang diberikan. Jadi jawaban yang benar itu adalah D, SC 10 meter per sekon. Jawaban yang keempat, siapa yang bisa? Mungkin kelompok 2 akan kelompok 1 tadi sudah di kelompok 3. Bagi nomor 3. Oke, kelompok 2 siapa yang mau kira? Kita tanya Pak. Dila ya. Pak, ini Pak. Jangan lain Dila, maju di depan. Masuk Pak. Jangan digeser soalnya Dila. Mau pakai video atau tidak? Asli Pak. Soal bersama. Bukan ini. Apa ya? Nah. Ini Pak. Kenapa mungkin dijelaskan kenapa B? Karena di sini dikatakan bahwa dia itu DRBB dan bentuk posisi S. Nah, sedangkan ketika kita lihat jawaban di sini itu ada dua pilihan yang sudah otomatis salah Pak, karena dia menyatakan kecepatan dan kecepatan 3, bisa kita simpulkan bahwa baik jawaban C dan D itu salah. Selanjutnya kita lihat dua persamaan yang ini ketika menggunakan S dan persamaan yang paling cocok dan sesuai dengan materi itu yang ini Pak. Nah, ya. Sepakat. Oke, jadi ada yang punya jawaban lain? Oke, silakan dinamakan ya. Karena DRBB dia itu percepatannya bisa berubah. Nah, bisa kita lihat di antara dua lurus itu yang ada angin itu kecepatannya kan B Pak ya. Oke, betul sekali. Jawabannya sangat betul ya. Jawaban yang benar itu adalah B, di mana B sama dengan S0 kali D tambah seperluas AT kuadrat. Oke, selanjutnya untuk nomor terakhir ya. Nomor 5, ini tadi yang membuat Yang ada sama. Kenapa kita namanya? Ini ya. Kenapa? Ini ya. Ini saya jelaskan Pak. Mana? Ini Pak. Ayo Pak. Nah, oke. Jadi nomor yang terakhir. Oke, ada yang bisa maju mengerjakan ini? Jadi bersama ya Pak, ini jadi promotra. Ya, siapa yang mau itu? Kita sama-sama. Oke, jadi Iya dong. ya nanti yang saya kerjakan ya. Jadi ini ya. Jadi di sini itu beta bergerak lurus dari kecepatan awalnya itu sama dengan nolnya itu sama dengan berapa ini? 4 meter per sekon. Bawahnya itu 40. Iya, betul Pak. Banyak kesalahan soal Pak. Itu sebentar kan yang ngomong Bapak itu. Sudah Pak. Tidak. Oke, jadi jawabannya itu 40 meter. Siapa yang salah Pak? Jadi kenapa tidak ada jawaban di sini? Iya, salah lagi. Ya karena di sini itu jawaban disembunyikan untuk berdiskusi. Oh, berarti ada.
Makanya saya tentukan sih jawabannya. Di sini sudah jawaban yang diberikan di sini. Bisa mungkin dijelaskan Pak Apa? yang tadi. Oke, jadi ini kan beda. Itu beda bergerak. Bergerak ini kan kecepatan awalnya itu berarti dia dari posisi ini ya, posisi awal. Posisi awalnya itu. Nah, dia bergerak. Ini kecepatan awalnya itu 4 meter per second. Kemudian dia bergerak. Ini untuk detik pertama. Detik kedua, dia ketiga, keempat. Nah, dia bergerak. Perkembangannya itu berarti di sini dia 3 meter per sekon, berarti di sini kecepatannya itu sudah 7. Nah, di sini berapa? 10. Nah, di sini berapa? Ini 16. 4 meter per sekon. Berarti setiap berarti di sini ini kan dia sudah bertambah 3, berarti di sini 3 meter. 3 meter karena kecepatannya itu 3 meter per sekon. Berarti dalam 1 sekon dia benda ini bisa menempuh selama 3 meter. Jadi selama 1 sekon dia menempuh 3 meter. Di sini 10. Kemudian di sini 13. Dan di sini 16. Jadi setiap sekon itu bertambah. Jadi kita jumlahkan untuk 13 tambah 10 ada 16. Kemudian ini tambah 3. Jadi jawabannya itu 40. Oke Pak. Oke Pak. Saya pakai sini. Oke Pak. Oke, jadi sudah jelas. Jelas. Oke, mungkin itu saja materi yang kita hari ini mengenai gerak turun yaitu GLB dan GLBB. Mungkin ini pembelajaran yang jelas itu apa ya? Hanya sebagai dasar anak-anak sekalian untuk belajar ke depannya. Jadi di luar itu harap anak-anak sekalian itu membuka sebenarnya kembali dan saya akan nanti kirimkan dua materi ini untuk dipelajari sebagai apa ya? Biar materi ini pembelajaran hari ini itu tidak hanya sampai di sini saja, tetapi bisa anak-anak sekalian itu aplikasikan di luar nanti. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kejelasannya dia ya. Nanti materinya ini, slide materinya itu akan saya kirim ke kamu, nanti silakan dibagikan ke teman-teman ya. Terima kasih. Oke, silakan yang mau pulang boleh.